Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu persilakan dulu kepada kakak kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Bergabung bersama kita untuk memulai pembelajaran. Nah, baiklah. Sebelum itu, silakan dulu dicek di sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak ada. Bersih? Oke. Karena sudah bersih, jadi Ibu persilakan dulu naikkan semua buku paketnya ke atas meja, buku pembelajaran IPA. Sudah? Sebelum mulai pembelajaran, Ibu dulu mau buat kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Jadi, pada saat Ibu mengajar, HP-nya itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain. Jika ada yang menggunakan HP-nya untuk bermain game atau menonton, Ibu akan disita. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, coba perhatikan di gambar di atas ini. Ini termasuk planet apa? Bumi. Nah, apakah planet ini satu-satunya planet yang dapat dihidupi oleh manusia? Iya atau tidak? Iya. Nah, alasannya apa? Ada yang bisa berikan alasan? Ya, karena ada oksigen. Apa lagi? Betul sekali ya, Kila. Jadi, salah satu contohnya itu planet ini merupakan satu-satunya planet yang dapat dihidupi oleh makhluk hidup karena planet ini memiliki kandungan oksigen yang paling besar dari beberapa planet dalam tata surya. Nah, jadi mengapa kita penting mempelajari materi macam-macam planet supaya kita dapat mengetahui macam-macam planet secara terstruktur. Kita dapat mengetahui bahwa urutan planet kita itu berada ke urutan keberapa, dan kemudian planet kita itu merupakan planet yang jaraknya berapa dari matahari. Nah, kemudian dengan mempelajari ini kita dapat mengetahui hanya satu planet dalam tata surya yang bisa dihidupi oleh makhluk hidup, yaitu adalah Bumi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga planet Bumi. Nah, sekarang kita akan melakukan tes. Di sini Ibu mau mengetahui bagaimana sih pemahaman kalian tentang macam-macam planet. Jadi Ibu mau mengetahui dulu bagaimana pemahaman awal kalian mengenai materi kita hari ini. Nah, coba diperhatikan, silakan digunakan HP-nya. Di situ Ibu sudah kirimkan link pretest yang paling pertama ya di grup WhatsApp-nya. Atau kalau bisa silakan di-scan. Ada? Sudah buka semua? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Nah, silakan kalian kerjakan pretest itu. Sudah dibuka? Sudah. Nah, tampilannya nanti seperti begini kalau sudah dibuka. Jadi silakan kalian tuliskan nama lengkapnya, kemudian kelasnya kelas berapa, dan di sini bagian pemilihan gandanya itu silakan kalian pilih satu jawaban yang menurut kalian paling benar. Ibu berikan waktu 3 menit dari sekarang untuk mengerjakan.
bagaimana keaktifannya dalam bekerja sama, bagaimana sikapnya seperti perilakunya terhadap temannya atau kepada gurunya. Jadi di sini nanti Ibu akan nilai semua dan bagaimana hasil presentasinya dan hasil jawaban pada LKPD-nya. Paham? Nah, kalau begitu untuk meregangkan otot-otot kanan saya lihat kayaknya tegang semua. Coba berdiri semua. Kita tepuk semangat. Ayo berdiri. Oke, ayo berdiri. Lihat dulu Ibu. Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Oke? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita berikan aplaus. Nah, coba perhatian kelompok satu sudah lengkap. Kita masuk dalam pengerjaan LKPD. Kelompok 1 sudah lengkap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah siap semua? Siap. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan, jadi diperhatikan ya. Nah, coba diperhatikan halaman pertama. Halaman pertama itu nanti kalian menuliskan nama kelompoknya, kemudian menuliskan nama anggota kelompoknya. Paham? Kemudian yang bagian lembaran kedua, coba dibuka bagian lembaran keduanya. Coba dibuka lembaran kedua. Nah, lembaran kedua di situ ada capaian pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian ada tujuan pembelajarannya dan ada petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi nanti sebelum mengerjakan silahkan dibaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke? Oke. Nah, kemudian bagian lembaran ketiga. Coba dibuka lembaran ketiga. Lembaran ketiga. Nah, di situ kalian nanti akan berdiskusi bersama kelompoknya. Jadi di situ Ibu berikan gambar. Jadi ini merupakan stimulus awal untuk mengasah pemikiran kalian. Nah, di sini Ibu sajikan 3 gambar. Jadi silahkan kalian menurut kalian mengapa gambar pertama ini dapat dihidupi oleh makhluk hidup. Kemudian gambar yang kedua dan ketiga silahkan cari perbedaan yang sangat mencolok dari gambar kedua dan gambar ketiga. Kemudian untuk menjawab ini silahkan nanti dijawab pada kolom kedua. Paham? Oke, kalau begitu Ibu persilahkan kepada semua kelompoknya untuk mengerjakan LKPD. Ibu berikan waktu sebanyak 35 menit. Jadi silakan dinonton link video YouTube-nya yang sudah Ibu share di grupnya. Nah, ada itu kan di grup kelasnya, Ibu sudah share. Kemudian silakan juga dibaca bahan bacaannya atau kita bisa menggunakan buku. Jadi di sini silakan dimanfaatkan HP-nya. Untuk menjawab
Dari pertama kegiatan sampai terakhir yang kita ajarin apa yang bisa kita silakan. Semuanya sudah selesai? Masih ada yang belum? Kalau sudah masih ada waktunya 3 menit, silakan kita baca-baca kembali, kita pastikan jawabannya sudah benar atau belum. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang tepat, silakan diperbaiki. Jadi kelompok 1, 2, dan 3, 4 sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah atau belum? Sudah. Jika sudah, Ibu persilakan kepada kelompok berapa ya? Siapa? Dua. Oke, kita persilakan kelompok 2 untuk naik presentasi. Kita berikan aplaus dulu. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Nur Aisyah, Atila Nur Faiza, Nabila Aurelia Irwan, Muhammad Aidil Syawal, Muhammad Fahrul. Penjawaban sementara hipotesis dari stimulus yang diberikan. 1. Makhluk hidup dapat hidup di planet pertama karena bumi memiliki oksigen yang lebih banyak dari planet lain dan letaknya bumi pun tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dari matahari. 2. Perbedaan ciri yang mencolok dari gambar planet kedua dan ketiga. Hidup akan kepanasan bila hidup di situ ini. Dan perbedaan yang paling mencolok adalah suhu planet tersebut. Jawabannya dari permasalahan dari stimulus yang terakhirlah pada di bawah ini benar. 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturn, 7. Uranus, 8. Neptunus. Yang lain perhatikan temannya presentasi. Merupakan planet terpanas dalam tata surya dengan jumlah derajat Merkurius. Planet Yang pemaparan hasil diskusi kami, apakah ada yang bertanya? Jadi saya ingin ada yang ingin bertanya dari kelompok 4. Ya, silakan. Reza, perwakilannya. Kalau buat kalian, planet apa yang paling terdiri? Menurut kelompok kami, planet terdingin adalah Venus karena latitude yang bermanfaat. Mana Reza? Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan disimpulkan. Simpulkan apa hasil kegiatan kita hari ini. Kemudian diperbesar suaranya ya. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah kami mengetahui macam-macam planet dalam tata surya, yaitu ada 8 dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus dengan ciri-cirinya masing-masing. Sudah selesai? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Oke, sekarang Ibu akan tunjuk yang dari tadi aku lihat terus sekali naik presentasi. Kelompok 1. Silakan. Kita berikan aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini beranggota 5 orang. Saya sendiri adalah Maher. Dia suka agar kepala ini, Mahira M. Kali. Tuliskan jawaban sementara dari stimulus yang diberikan. Jawaban sementara dari stimulus yang diberikan yaitu 1. Makhluk dapat hidup di planet pertama karena adanya oksigen, argon, dan uap air dan suhu 22 derajat. 2. Perbedaan sini yang bertolak dari gambar terdapat planet kedua dan satu. Pemaparan hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ya. Dari kelompok? Tidak. Kelompok 3? Ya. Kita sudah belajar tentang bumi. Satunya planet alam tata surya satelit. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, bumi memiliki satelit yang disebut bulan, satu-satunya satelit alami pada planet bumi. Mana kelompok 3? Nah, oke? Oke. Nah, kelompok ini sudah betul ya? Yang dijelaskan oleh kelompok 1, satu-satunya planet yang memiliki satu planet alam, satu satelit alami yaitu planet bumi. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan kelompok 1 menyimpulkan. Kesimpulan dari kelompok kami, ada banyak sekali planet dalam tata surya, di antaranya yaitu bumi yang merupakan planet satu-satunya yang dapat dihidupi makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita menjaga planet ini. Oke, baik. Sudah bagus sekali cara presentasinya. Kita berikan aplaus. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, jadi sudah ada 2 kelompok yang naik. Masih ada yang mau naik? Berapa? 4. Kelompok 4. Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memaparkan hasil kerja mereka. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sementara hipotesis dari stimulus yang diberikan, makhluk hidup dapat hidup di planet pertama karena banyak mengandung air dan asam amino. Perbedaan ciri yang mencolok dari gambar planet kedua dan ketiga adalah planet Jupiter, permukaannya yang dilapisi oleh awan tebal. Planet Venus, rotasi yang lama dan suhu panas. Jika untuk lebih memperjelas jawaban permasalahan dari stimulus, lengkapi tabel di bawah ini dengan benar. 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus. Sudah selesai? Sudah. Oke, ada yang mau bertanya atau tidak ada? Sudah. Kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Semangat atau sudah tidak? Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran kita hari ini. Jadi kelompok 1, 2, dan kelompok 4 sudah bagus presentasinya. Nah, Ibu dulu mau bertanya kalau kelompok 3, apakah jawabannya sudah sama-sama kelompok sebelumnya yang ada presentasi atau ada yang berbeda? Sama? Sama. Oke, baiklah. Nah, diperhatikan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada gambar pertama tadi, di situ ada gambar 3 gambar. Ada ini merupakan planet bumi, ini Jupiter, dan ini Venus. Nah, mengapa pada planet pertama itu makhluk hidup bisa hidup seperti yang sudah kalian paparkan tadi? Sudah betul semua jawabannya, yaitu planet bumi merupakan planet yang memiliki kandungan oksigen
Neptunus. Nah, kemudian pengelompokan planet berdasarkan kedudukannya. Kedudukan bumi ada dua. Jadi planet itu dikelompokkan ada dua. Ada planet inferior dan ada planet superior. Kalau planet inferior, dia itu planet yang letaknya di antara matahari dan bumi. Jadi ada apa? Neptunus. Kalau planet superior, planet yang letaknya setelah dari bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ada. Ibu yang mau bertanya? Taufik.